Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hairul Fareji dari Universitas Diponegoro dengan program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit yang terakhir 110. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai algoritma dan pemrograman. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita terdapat satu materi saya, teman-teman, yaitu perulangan atau looping. Nah, jadi kita akan belajar pada kali ini perulangan, jenis-jenis perulangan, dan macam-macam perulangan. Lalu setelah kita belajar mengenai perulangan, kita akan melakukan proyek sederhana di Sketch maupun di Replit. Nah, di sini terdapat pengertian perulangan. Nah, perulangan atau looping adalah proses menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, dia menjalankan suatu kondisi secara berulang sampai titik di mana kondisinya terpenuhi, maka perulangannya akan berhenti. Lalu tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Nah, di sini terdapat jenis-jenis perulangan. Yang pertama, perulangan for, yang kedua ada perulangan while, dan yang ketiga ada perulangan repeat until. Oke, ini kita yang pertama dulu, perulangan for. Perulangan for itu biasa digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sejak awal. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Langsung kita contohnya saja ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi, ini perulangan for. Maksudnya ini, perulangan for ini sudah diketahui sejak awal. Nah, berarti maksudnya dia sudah diketahui mau berapa kali ngulang 1 sampai 6 nih. For i in range, nah dia dibatasin 1 6. Nah, print angka ke i. Nah, jadi makanya itu dia akan perulangan for akan terprint 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, karena sudah dibatasi ya, teman-teman. Seperti definisinya. Oke, kita lanjut. Perulangan while biasanya digunakan ketika jumlah pengulangan belum diketahui tetapi bergantung pada suatu kondisi. Nah, jadi ini berbeda dengan perulangan for. Nah, kalau perulangan for ini sudah diketahui awalnya, jadi dia bisa langsung dibatasi berapa mau diulangnya. Namun perulangan while ini dia belum diketahui tapi bergantung pada suatu kondisi. Nah, ini gimana maksudnya? Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Jadi di sini terdapat perulangan while menggunakan Python. Nih, contoh perulangan while, i-nya 1 while. Nah, i ini maksudnya tidak lebih dari 5. Jadi kalau misalnya lebih dari 5, maka otomatis perulangannya akan berhenti. Jadi misal i-nya 6, maka perulangan berhenti di angka ke-5. Nah, jadi ini kondisinya di mana perulangannya nggak boleh lebih dari 5. Print angka ke i. Lalu di sini terdapat output atau hasilnya angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu selanjutnya terdapat pengulangan repeat until, di mana pengulangan repeat until hampir sama seperti while, tetapi beda kondisinya. Diperiksa di akhir perulangan, bukan di awal. Jadi, perulangan ini pasti jalankan minimal sekali walaupun kondisi awalnya sudah salah. Jadi ini itu pengulangan repeat until itu untuk meng-cross check apakah kode kita sudah benar atau belum. Jadi ini minimal sekali walaupun kondisi awalnya sudah salah. Jadi repeat until ini minimal harus dicek sekali walaupun kode kita di awalnya sudah salah. Oke. Contohnya ini teman-teman. Nah, i sama dengan 1 while true print angka ke i. Oke. I sama dengan i plus sama dengan 1. Nah, jika i lebih dari 5, kondisi until, maka break menghentikan loop jika kondisi terpenuhi. Nah, jika i-nya lebih dari 5, maka otomatis loopnya akan berhenti. Nah, jika i-nya 6, maka tidak terprint 6 karena di sini kita program i-nya nggak boleh lebih dari 5.
harus 5. Oke. Jadi maka akan keprint 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini terdapat flowchart atau project yang akan kita jalankan di Scratch maupun di Replit. Di pertama ini kita akan membuat indeks dan angka, di mana indeksnya tidak boleh lebih dari 10, dan kita akan membuat indeks di Scratch maupun di Replit. Oke. Ini sepertinya mudah, teman-teman bisa juga menjalankan ini. Lalu di sini kita bisa membuat seperti games, di mana kita menebak resep untuk membuat cookies. Oke. Di sini terdapat ininya, alurnya gimana teman-teman bisa membuat games di Scratch maupun di Replit. Teman bisa lihat ini. Lalu yang terakhir untuk print skornya. Oke, ini yang terakhir, teman-teman bisa buat 5 list huruf untuk membuat di Scratch maupun Replit. Lalu di list yang B itu di double atau dikali 2. Nah, seperti ini nanti akan terbentuk list A maupun list B. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saja di project kali ini. Oke, karena materinya sudah cukup sekian segini saja, kita akan langsung masuk ke prakteknya atau maupun project sederhananya di Replit dan di Scratch. Oke, di sini saya sudah buka Replitnya. Teman-teman juga bisa langsung buka Replitnya di laptop masing-masing. Kita langsung mulai saja. Ini seperti biasa, kita ambil dulu yang ini. Lalu kita ke variabel di sini. Kita set make a variable. Counter. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Jadi di sini kita akan set counternya dari 1. Oke. Lalu kita ke sini, repeat. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kita akan melakukan perulangan, akan memakai repeat. Oke. Lalu kita gunakan ini, lalu operator dan action ini. Say hello. Lalu ke variabel, kita masukkan variabelnya ke sini, dan kita tambahkan ini change, dimana fungsinya kita akan merubah hello-nya menjadi sampai 10 kali ya teman-teman. Lalu jangan lupa tambahkan white, ini teman-teman, sangat penting. Dan selesai, coba kita jalankan n. Nah, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n. Nah, ini seperti masih ada yang salah teman-teman, karena lupa di spasi. Nah, ini teman-teman, saya sudah berhasil karena kita sudah membuat perulangan sebanyak 10 kali menggunakan hello. Nah, namun di indeksnya menambah 11 karena di sini saya setnya ini 1 dan ini 10, jadi 11 otomatis di sini. Oke. Seperti ini sederhananya teman-teman, menggunakan script perulangan biasa. Namun kita juga bisa menggunakan perulangan yang
ini repeat until teman-teman. Nah, ini sama saja seperti ini, cuman beda di repeat until-nya saja teman-teman. Oke, kita langsung buat saja. Ini daripada saya ambil lagi, saya gunakan ini aja teman-teman. Ini taruh di sini seperti biasa. Lalu yang ini gunakan yang ini karena kita akan menggunakan repeat until, jadi ada kondisi di mana sesuatunya terpenuhi. Oke, variabel kita ke sini. Ininya misal 10 aja deh teman-teman. Oke, ini sama seperti ini juga. Dan seperti ini sepertinya sama saja, cuman beda ininya kan, karena di sini kondisi dan di sini tadi yang repeat ini kita sudah tahu awalnya hanya 10. Oke, nah, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, jadi ini sama saja teman-teman, karena perulangan itu sama saja seperti ini, cuman beda kondisi tertentu. Di mana yang repeat biasa ini kita sudah tahu sejak awal mau diulang sebanyak berapa kali. Namun di repeat until ini kita belum tahu mau diulang sebanyak berapa kali. Namun kita bisa batasi dengan kondisi tertentu. Jadi di sini saya batasi kondisi di mana perulangan hanya boleh dilakukan sebanyak 10 kali, tidak boleh lebih dari 10 kali. Misal lebih dari 10 kali, maka otomatis pemrogramannya akan berhenti di ke-10 karena saya programnya di sini hanya 10 kali. Oke. Nah, cukup saja di sketch seperti ini. Kita langsung lanjut aja di Replit. Oke, berikutnya kita akan buka Replit. Kita login dulu teman-teman seperti biasa. Sepertinya loading. Oke, sudah masuk halaman Replitnya. Kita akan cari ini dan aktivitas 1. Oke. Ini sepertinya ada kode yang materi sebelumnya, kita hapus saja teman-teman. Oke, karena di sini kita akan melakukan perulangan, teman-teman bisa saja perulangan gini teman-teman. Lalu, nah, teman-teman bisa melakukan kayak gini sebanyak 10 kali. Oke, kita run coba. Nah, teman-teman ini bisa melakukan kayak gini sebanyak 10 kali. Namun teman-teman nggak mungkin kan buat ini misal disuruhnya buat 1000 kali atau 20.000 kali. Nah, teman-teman nggak mungkin ngeprint satu-satu seperti ini. Jadi di sini kita akan melakukan satu kode di mana dengan satu perintah akan terprint sebanyak yang kita mau. Kita di sini seperti biasa kita tulis for i, karena for ini adalah semacam variabel di mana i itu adalah angka yang kita mau untuk ulangnya. In range, bisa kita mau 10 teman-teman, klik 2. Oke, print hello. Hello. Oke, coba buka
Nah, ini teman-teman. Seperti ini kita bisa buat sebanyak 10 kali atau sebanyak yang teman-teman mau. Lalu di sini tuh, nah di bagian ini teman-teman, bagian ini termasuk ke dalam for-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengulangan di bagian sini. Nih, di bagian sini teman-teman. Nah, di sini terus bawah sini. Namun, jika teman-teman ke arah sini, nah, teman-teman tidak termasuk perulangan ke dalam for-nya. Teman-teman buat baru lagi di sini. Nah, kita tambahkan satu ini angkanya seperti yang ada di script. Di sini kita pakai hello saja. Coba kita tambahkan angkanya hello 1, hello 2 gitu ya teman-teman. Tambah ini string i dan tutup kurung. Oke, ini kebanyakan. Nah, kita lihat. Nah, karena di Python ini bentar saya lupa spasi. Nah, karena di pemrograman atau di bahasa komputer ini mulai dari 0, berbeda dengan Scratch. Di Scratch ini kita mulainya dari angka 1 sampai 10. Oke. Namun di Scratch ini, di Replit ini atau di bahasa pemrograman, emang pada umumnya mulainya dari 0. Jadi, hello 0 sampai hello 9. Ini sama 10 cuman beda. Nah, kalau mau samain seperti di Scratch, teman-teman bisa tambahin di sini i plus 1. Nah, teman-teman di sini sudah berubah hello 1 sampai hello 10 karena kita di sini memerintahkan string i plus 1. Jadi i, yang keluar di sini ditambah 1. Oke. Jadi 0 ditambah 1 jadi 1, 1 tambah 1 jadi 2. Kayak gitu terus sampai 10. Oke, teman-teman. Oke, lanjut. Tadi kita sudah menggunakan for. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan while. Nah, di sini while itu sedikit berbeda teman-teman, di mana while ini harus terdapat kondisi tertentu ya teman-teman. Jika tidak ada kondisi tertentu, maka otomatis pemrogramannya akan terus berlanjut sampai tiada hentinya. Maksudnya gimana nih? Saya contohkan saja. Misal i itu kurang dari 10 aja teman-teman. Kurang dari 10 terus titik 2 enter in hello string i. Oke, coba kita jalankan teman-teman. Apakah ini berhasil? Nah, teman-teman seperti ini jika tidak ada kondisinya, karena while itu berhentinya jika kondisi yang kita perintahkan itu terpenuhi. Nah, ini kondisinya tidak ada terpenuhi, maka dia akan print terus hello 0, 0, 0, 0, 0, 0, terus sampai tiada hentinya ya teman-teman. Kita stop saja. Dan kita clear dulu. Oke. Nah, bagaimana caranya agar while-nya kondisi terpenuhi, tidak boleh lebih dari 0, maka kita akan menambahkan ini i plus sama dengan 1. Maksudnya apa teman-teman? Nah, jika i plus sama dengan 1, nah jika i ditambah 1 terus-terus, maka tidak boleh lebih dari 10, maka otomatis while-nya akan berhenti di kondisi di mana while-nya sudah terpenuhi. Teman-teman bisa dilihat. Nah, berbeda dengan yang tadi, di sini kita sudah menambahkan kondisi di mana atau tambah i plus sama dengan 1. Nah, karena di sini kita batasi i-nya tidak boleh lebih dari 10, maka otomatis hello-nya 9 saja teman-teman. Nah, karena di sini i sama
plus sama dengan 1. Jadi hello 0 plus sama dengan 1 plus sama dengan 2. Nah, terus seperti ini sampai ke 9. Karena di sini while i-nya tidak boleh dari sama dengan 0. Oke. Oke, karena di sini kita sudah berhasil melakukan for dan while, kita akan lanjut ke project selanjutnya. Menggunakan scratch, teman-teman. Di sini kita gunakan scratch yang kita sebelumnya, karena itu sama, kita menebak bahan cookies. Oke, di sini kita sudah masuk ke sini. Nah, di sini apa yang beda dari apa yang kita lakukan sekarang? Nah, di sini terdapat 3 bahannya, teman-teman. Jadi ini bahan 1, bahan 2, dan bahan 3, teman-teman. Dan di sini apa yang beda? Jadi di sini kita menulis bahannya masing-masing sendiri ya, teman-teman. Tidak melakukan loop. Nah, di sini kita bisa melakukan loop di mana kita hanya menulis satu bahan dan otomatis akan menanyakan 3 kali. Oke. Kita langsung mulai saja. Ini kita buang saja bahan kedua dan bahan ketiganya kita buang. Oke. Di sini kita tambahkan repeat ini ya, teman-teman. Karena di sini kita akan mengulang sebanyak 3 kali. Kita tulis 3. Lalu kita ke variabel dulu, teman-teman. Kita tulis index. Nah, lalu kita taruh indeksnya di sini. Karena kita setel indeks cuma dari 1 ya, teman-teman. Lalu kita masukkan ini ke sini. Dan oke, ini kita besar dulu ke sini. Lalu bagaimana kita melakukannya? Di sini teman-teman bisa masuk ke operator. Kita butuh join ini 2 kali ya, teman-teman, di sini dan di sini. Lalu kita tulis bahan, lalu ke variabel, masukkan indeksnya di sini, teman-teman. Indeks dan tanda tanya. Tanda tanya, oke. Kita berhentiin dulu, kita masih belum mulai. Lalu kita tambahkan ini change index ya, teman-teman. Dimana kita di sini ubah indeksnya bahan 1, bahan 2, bahan 3. Jadi maksud dari change ini kita ubah bahan 1, bahan 2, bahan 3 ya, teman-teman. Masih ini. Lalu di sini kita bahan cookiesnya kan ada bahan cookies, oke. Ini benar. Nah, di sini kita hanya terdapat bahan 1 ya, teman. Bahan 1, bahan 2, bahan 3. Nah, di sini kita akan ubah menjadi bahan saja, teman-teman, karena di sini kita hanya melakukan pengulangan. Jadi di sini kita akan ubah ini menjadi bahan bahan aja, teman-teman. Kita lihat dulu. Dan kita ubah di sini menjadi bahan. Oke, kita sudah berubah. Lalu kita masukkan ini ke sini. Coba kita jalankan ya, teman-teman. Bahan 1, karena kita nggak tahu apa ya. Coba kita masukkan susu saja, teman-teman. Susu. Oke, benar, susu. Dan 2 misal telur. Oh, benar, 2 telur. Lalu
bahan 3 itu misal coklat. Oke. Nah, di sini terdapat kesalahan di mana ini skornya kita belum ubah menjadi change ya teman-teman. Sini kita ubah dulu. Sini. Jadi skornya tidak berubah, ini hanya satu terus. Oke. Coba kita mulai lagi. Susu. Oke. Telur misalnya. Nah, di sini sudah berubah ini jadi 2, berarti yang saya nggak tahu misal gula misal. Gula, oke. Nah, di sini terdapat uh, bahan cookiesnya, listnya telah keluar, dan kita setelah selesai melakukan proyek sederhananya ini teman-teman. Kita mulai dari say hello, coba tebak 3 bahan, lalu kita tunggu selama 2 detik, lalu kita setel indeksnya menjadi 1, karena di sini kita akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Oke. Lalu kita gunakan ini, yang gunakan scratch yang sebelumnya, program sebelumnya kita gunakan di sini, cuman kita ubah menjadi repeat atau pengulangan, dan kita ubah ininya sedikit teman-teman. Oke, seperti ini dulu di scratch, kita lanjut ke ref. Oke, jadi di sini kita akan lanjut, kan di sini kita sudah menggunakan modul sebelumnya di scratch, namun kita ubah menjadi repeat di sini teman-teman. Nah, kita juga sudah terdapat modul sebelumnya seperti ini. Nah, namun sekarang kita ubah menjadi loop atau perulangan ya teman-teman. Nah, di sini kan terdapat banyak kode ya teman-teman, di mana bahan 2, bahan 3 ini sampai ke 29 nih, ada 29 kode. Nah, di sini kita bisa persingkat kodenya menggunakan loop ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa hapus bahan 2 dan bahan 3 ini sudah bisa kita hapus. Oke, kita hapus bahan 3 dan bahan 2. Nah, lalu ini bagaimana teman-teman agar kita manfaatkan bahan yang di sini, kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita tambahkan kita tambah di sini for i range itu 3 ya teman-teman, karena tadi 3 juga. Lalu di sini karena kita nggak mau pakai bahan 1, bahan 2, bahan 3 juga, sama seperti di scratch, kita hapus juga bahan 1, bahan 1. Nah, teman-teman, nah di sini karena kita akan menyiapkan bahan 1, 2, 3, maka di sini kita bisa hapus ininya bahannya, lalu kita tambahkan string. Tambahkan string i. Lalu kita tambah tanda tanya. Oke. Ini juga lupa dihapus, kita hapus dulu. Oke, ini benar. Set. Oke. Kita tambahkan dulu di sini import time ya teman. Ini on yang kita buat time switch-nya selama 2 detik aja teman-teman. 2 detik. Oke. Coba kita jalankan. Apakah berhasil? Oh, di sini saya lupa menambahkan titik 2 ya teman-teman. Nah, oke.
Oh, aku ketik ulang dulu ini. For in range. Oke, kita perjalankan. Bahan expected load. Ini bahannya kan yang atas teman-teman. Agar saya lihat dulu apa yang salah. Put di sini terdapat kesalahan. Sebentar saya lihat dulu. Coba di sini kita hapus dulu. Seperti ini. Video, oke. Oh, di sini saya lupa ya teman-teman, di mana kan ini for events harusnya. Nah, harusnya kita letakkan ininya di bagian sini teman-teman, nggak boleh di bagian pojok kiri banget. Oke, coba kita ingin kita blok dulu ini semuanya, lalu kita tap dulu sini, blok boleh kita pencet tab. Oke, nah di sini sudah bisa ya teman-teman, karena ininya ini for-nya ini masuk ke dalam bagian sini. Nah, maksudnya itu kan tadi saya bentar. Nah, kan tadi saya kayak gini. Jadi ini salah karena for-nya ini kan kayak gini. Nah, harusnya kodenya itu di bagian sini. Tidak boleh di bagian pojok kiri, karena kalau di bagian pojok kiri tidak termasuk ke dalam for, atau ini termasuk ke dalam kode itu sendiri. Jadi dia tidak termasuk ke dalam for. Jadi ini bikin kode baru lagi teman-teman kalau bisa pojok kiri. Oke, kita dulu. Lalu kita tap. Kita pencet tab salah ya teman-teman. Oke. Coba kita jalankan. Nah, sudah benar ya teman-teman. Nah, ini bahan nol teman-teman. Kenapa ini bisa bahan nol? Jadi kita di sini karena di Replit ini seperti yang saya bilang tadi, mulainya dari nol, maka otomatis di sini juga nol. Namun di Scratch itu berbeda teman-teman. Di Scratch kan mulainya dari 1. Nah, di sini kita bisa ubah ininya i plus 1. Oke, coba kita jalankan ulang. Dan 1 susu misalnya, gula, terus coklat. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman, dimana saya sudah berhasil membuat perulangan looping menggunakan for. Nah, teman-teman bisa langsung dicoba saja. Nah, ingat ya teman-teman, yang tadi saya bilang ini harus di tag bagian ininya, karena ini di bagian sebelah sini nih, saya untuk browser termasuk ke dalam for. Nah, untuk pembagian sini tidak termasuk ke for, karena ini termasuk ke bentuk kode baru lagi. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita di sini akan menyederhanakan kodenya yang sebanyak 29 tadi menjadi 17
hanya menggunakan for i in range 3 atau menggunakan perulangan ya teman-teman. Saya di sini coba sekali lagi. Hmm, gula coklat. Oke. Nah, di sini juga terdapat bahan listnya teman-teman. Yang bahan list saya tulis ini terprint di bagian sini. Nah, ini terprint di sini. Oke. Nah, oke. Karena sudah berhasil, kita akan lanjut ke project selanjutnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita lanjutnya di sini kita ke scratch teman-teman. Di mana kita akan melakukan percobaan sederhana saja. Nah, di sini kita akan ke yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, itu yang minggu kemarin. Sekarang kita balik lagi ke sini. Oke. Di sini kita akan hapus dulu yang ininya. Kita buang saja. Lalu kita ini. Nah, di sini kita akan membuat list teman-teman, di mana number list A sama number list B. Number list B. Nah, kenapa saya buat number list A sama number list B? Jadi di sini saya ingin melakukan percobaan di mana angka yang ada di A di, otomatis dikalikan 2 lalu ditambahkan ke B. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi misal saya tambahkan dulu angka-angkanya 2, 4, 6, 8, 10 ya teman-teman. Dimana kan di sini sudah terdapat angka list A-nya nih teman-teman. Nah, di sini saya ingin melakukan percobaan di mana uh, list A-nya ini otomatis uh, dikalikan 2 ke list B. Jadi di list B-nya ini hasil dari perkalian 2-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita taruh ini dulu karena kita ingin awal mulai itu list B-nya itu kosong semua ya teman-teman. Lalu kita indeks, variabel indeks. Nah, kita taruh indeksnya ini jadi 1 ya teman-teman. Oke. Lalu kita masuk ke repeat atau perulangan ya teman-teman. Repeat, terus kita ke variabel lagi, lalu ke ini teman-teman, line of number A. Panjang nomor A itu kita repeat, jadi ini ada 5, berarti kita ulangi 5 karena tergantung list A-nya itu ada berapa ya teman-teman. Lalu kita tambahkan bukan yang ini teman-teman, kita tambahkan add yang oke, benar ini kita ubah dulu ini jadi B. Lalu kita butuh yang namanya join, kita butuh join 2, satu aja ya teman-teman. Di sini kita masukkan join bisa, cuman karena ini kita mau melakukan perkalian 2 teman-teman, jadi di sini kita akan menambahkan pengalian ini teman-teman, karena kita tadi saya bilang kali 2 ya teman-teman dari hasil ini. Item ini of memory. Oke. Lalu di sini lalu kita masukkan indeksnya di sini. Ini saya ketik kali 2.
Oke, lalu kita ke ini, kita tunggu selama 1 detik saja. Lalu change index, kita masuk ke change index, ini dan ini. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. 48 tut. Nah, benar teman-teman. Oke, tadi kenapa tiba-tiba ada ping itu teman-teman? Karena saya di sini lupa menghapus kata ping. Nah, ini teman-teman, kata ping yang ini lupa dihapus. Jadi ke bawah ke pemrogramannya. Oke, kita tambahkan dulu. Ini. Kita coba mulai. Oke, teman-teman, di sini sudah berhasil. Kita buat pemrograman di mana repeatnya atau perulangannya kita buat menjadi perkalian 2, dimana kita ada number list yang tersedia, number list yang tersedianya kita kalikan 2 dan hasilnya kita kita tampilkan di pemrograman. Oke, di sini sudah berhasil kita buatnya. Lanjut ke replit. Oke, kita lanjut ke replit teman-teman. Let's go. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Kita hapus. Oke, di sini kita langsung buat saja kodenya, kita clear dulu. Kita buat sama konsepnya sama seperti di square ya teman-teman. Number list lalu pak dan spasi ya teman-teman. Lalu sama dengan ini kurang ini 1 min 4, boleh min ya teman-teman. Bebas angka berapa aja, saya masukin angka bebas ini teman-teman. 10 dan min 12 number list. Oke teman-teman, kita buat kosongan saja. Oke, di sini for number in number list A ini kita enter. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita buat for atau perulangan, enternya tuh, nah ya di sini benar teman-teman. Number list B titik append nih teman-teman ya, number kali itu yang ini 2. Oke, lalu kita ininya print number list A dan print number list B. Oke, coba kita jalankan teman-teman, apakah ada yang salah. Nah, di sini langsung berhasil teman-teman, dimana kita ini kalikan 2, dimana 1 kali 2 itu 2, min 4 kali 2 itu min 8 ya teman-teman. Nah, misal juga saya bisa kalikan ini dengan min 2 ya teman-teman, bisa. Coba kita clear lagi. Nah, kita kali. Nah, sini benar ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa, misal coba saya ubah angkanya jadi 9,7 ya. Bisa Pak. Kalau koma-komaan. Oh, sebenarnya nggak bisa ya teman-teman, koma-komaan di mana ini saya tulis 9,7 tidak masuk apa titik ya teman-teman. 9,7 coba.
titik ya teman-teman. Jadi koma di pemrograman itu titik. Nah, 9,7 itu dikalikan minus 2, nah, hasilnya terdapat minus 19,4. Oke, kita sudah berhasil. Oke, oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jika teman-teman masih ada kebingungan atau ingin ditanyakan, boleh tanya saja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab sebisa saya. Dan eh, jika saya ada salah kata atau apapun itu, saya minta maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.